Shalom Kingdom People, bagaimana kabar Anda hari ini? Kami semua berharap Anda semua tetap dalam perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan yang melimpah bagi hidup Anda semuanya. Masih bersama dengan saya Roy Setiawan di dalam program podcast GBI Rock Surabaya, yaitu di Kingdom Insight His Gift for You. Hari ini kita akan membahas tentang menabung sebanyak mungkin. Karena seringkali tanpa kita sadari ada banyak perilaku-perilaku yang sebetulnya tidak perlu kita lakukan. Misalkan ketika kita mendapat uang yang banyak, kita justru terdorong untuk lebih memenuhi keinginan kita daripada kebutuhan kita. Padahal sebetulnya konsumsinya bisa direm dan dananya bisa dialihkan untuk ditabung sehingga masa depan kita akan jadi lebih baik. Dan hari ini masih bersama dengan Koden. Shalom Koden. Shalom, apa kabar? Baik Koden. Koden sendiri bagaimana? Puji Tuhan, semua dalam pemeliharaan dan anugerahnya yang ajaib. Amin. Ya. Hari ini kita bicara soal menabung Koden. Ya. Jadi itu bicara soal tentang in the future ya, tentang masa depan kita. Dan juga kalau tabungan itu kan sebetulnya untuk kebutuhan-kebutuhan mendesak, kebutuhan-kebutuhan mendadak, lebih tepatnya mendadak ya. Kalau ada sesuatu yang kita perlukan, ada saving istilahnya. Dan di dalam Amsal 13 ayat 22 saya membaca ayat dikatakan bahwa orang bijak meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Wah, ini ayatnya jelas ya. Jadi ada kalau warisan yang ditinggalkan. Iya, berarti ada saving, ada kelebihan, tabungan dari orang tuanya, dan orang tua yang demikian disebut orang bijak. Berarti yang nggak demikian tidak bijak. Iya, ya ini perlu ditegaskan kan gitu. Iya. Ya, tapi mungkin orang bilang, ya saya pengen nabung Pak, tapi masalahnya nggak ada yang bisa saya tabung. Apa yang ditabung kan? Apa yang mau ditabung? Nggak ada, ya kan? Nah makanya ikutilah prinsip-prinsip keuangan dari podcast sebelumnya. Ya oke. Ya, ada quote juga yang mengatakan bahwa 1 rupiah yang disimpan hari ini lebih berharga daripada 1 rupiah esok hari. Iya dong, betul itu. Betul Koden ya. Betul. Dan seringkali orang berpikir mungkin gini kadang-kadang. Saya ada ini dalam konteks dia bisa menabung ya. Antara bisa dan mau ini kan beda ya. Betul. Jadi dia bisa menabung, tapi kemudian ada keinginan yang dia harus keluarkan uang untuk itu dan ya nanti kalau ada lagi ya saya tabung gitu. Kalau ada lagi ya kan. Dan kalau nggak kepingin lagi, karena kalau terus muncul keinginan itu ya nggak akan pernah bisa menabung sampai kapanpun. Betul. Gitu. Karena itu kan konsep. Nah ini perlu konsep menabung itu sebetulnya juga di dalamnya kan ada sebuah willingness yang sehat ya, untuk menunda keinginan misalkan. Atau lebih tepatnya mungkin gini, kalau menunda keinginan itu berarti kan 1 hari dia juga akan melakukan. Mungkin lebih tepatnya gini, bijak di dalam menentukan keinginan. Bijak di dalam menentukan prioritas keinginan. Keinginan. Sebenarnya keinginan itu nggak ada prioritasnya sih kalau saya lihat ya, untuk kepingin aja kok. Kalau kebutuhan tuh prioritas. Ya kan? Kalau seperti kalau kita awal-awal kan kita belajar bahwa di dalam hidup itu ada yang priority yang harus mau nggak mau harus dikeluarkan. Iya, itu harus. Kalau nggak masalah kamu kan gitu. Barulah kemudian nantinya prioritas berikutnya, ya kan mulai dari mulai dari yang primer, sekunder, tersier yang terakhir ya. Nah ini yang nggak artinya gini loh, kalaupun kamu nggak ngeluarkan uang untuk hal itu, kamu nggak mati kok gitu. Atau kamu nggak bakal dipenjara kok, kamu nggak melanggar hukum kok. Kamu nggak akan messing your life itu ya, mengacaukan hidupmu tidak kok gitu. Hidupmu fine aja. Nah, jadi menabung itu adalah kemudian dengan bagaimana ketika ada kelebihan dari semua kewajiban yang dibicarakan itu,
uang itu bisa kemudian ditabung, disimpan, di saving gitu. Tapi Koden, saya lihat faktanya lebih banyak orang yang menolak menabung gitu ya, lebih senang menghabiskan uangnya untuk belanja atau untuk sesuatu yang lain gitu ya. Dan dia selalu, dan bahayanya gini, orang-orang yang seperti ini selalu punya alasan untuk melakukan itu. Either way, ya aku memberi upah pada diriku sendiri, aku memberi upah, sudah dikasih Tuhan. Ya, contoh deh gini deh, mungkin paling di dalam kita memakai gadget kita nih kan, ada model baru keluar. Kita menemukan alasan dengan misalkan begini. Iya ini kalau tiap kali telepon kadang tuh nggak jelas, ini sudah mulai bermasalah. Maksudnya gini, saya pengen yang baru itu. Padahal mungkin nggak segitunya. Atau itu memang lebih canggih. Saya perlu dalam pekerjaan saya. Apakah memang demikian? Penelitian membuktikan ya, Roy. Kalau misalkan gadget kita itu teknologinya 100% gitu ya. Yang dipakai itu katanya less than 50 even. Oh gitu. Iya dong. Jadi kecil coba sekali HP saya ini canggih banget. Iya. Ada yang lebih canggih, ada jauh ya toh. HP-mu juga begitu kan. Nah, coba kita jawab jujur. Apakah setiap hari, ya enggak usah setiap hari lah, mostly lah ya. Semua fungsi yang luar biasa, teknologi yang dahsyat, fitur yang hebat itu kita pakai. Tentu jujur kita aja ya. enggak loh. Betul. Jujur aja loh. Yang mostly kita pakai ya jelas satu telepon, telepon, chatting, dua WA, chatting, dan seterusnya. ya kan. Even semua apps yang ada di situ enggak tiap hari kita pakai. Yang paling sering kita pakai email, WA, notes, ya foto-foto, ya kan. Lalu untuk mungkin fungsi recording. Nah itu aja. Padahal yang lain bisa. Yang lain yang bikin film, editing foto, editing video. Bisa untuk presentasi. Iya, untuk presentation dan lain sebagainya. Macam-macam. Kita kan paling email ya. Coba, itu di tempat saya ada WA, ada WhatsApp, ada Line, ada email, ada Telegram. Semua tuh untuk alat komunikasi. Tapi mostly yang saya pakai WA, WhatsApp. Even Line jarang, ya. Dengan anak-anak saya nge-Line karena anak muda lebih suka pakai Line, gitu. Kalau ngirim video yang agak gede, kita pakai Telegram, misalkan. Enggak, kalau bisa pakai WA aja, gitu. Jadi mostly ya, mestinya kita bisa HP itu murah banget sih ya. Nah, tapi kan kembali lagi kepada keinginan ya, keinginan untuk dapat yang lebih canggih, keinginan untuk dapat yang lebih akhirnya tertunda actionnya untuk menabung. Betul. Iya. Nah, kemudian secara prinsip sebetulnya kenapa sih kita harus menabung itu? Nomor satu jelas saving kita butuhkan ketika nanti tiba-tiba satu saat ada biaya yang harus kita keluarkan. Ada peristiwa yang tak terduga. Ada peristiwa yang tak terduga. Dan ada biaya yang harus kita keluarkan. Ini menabung dalam konteks yang luas loh ya, enggak cuman setiap bulan saya menyisihkan 500.000, saya taruh di bank atau di tabungan mana begitu. Bukan ya, ini dalam konteks yang lebih luas ya, termasuk misalkan asuransi, termasuk misalkan nanti yang dalam kaitan yang lebih gede mungkin ya minggu lalu kita ada singgung tentang investasi ya gitu. Nah, dan juga yang kedua adalah begini. Yang kedua adalah kita ini kan ada masa produktif, ya masa produktif di mana kita ini masih punya energi dan kemampuan yang maksimal, yang bisa memberikan hasil yang maksimal juga buat kita. Nah, kita lagi di dalam masa-masa produktif ini, ya harus menabung sebanyak mungkin ya. Iya betul, gitu. Harus menabung sebanyak mungkin, harus mulai memikirkan bagaimana menyisihkan, yaitu tentukan sendirilah ya, artinya mana yang betul-betul perlu. Untuk nanti masa pensiun mungkin ke depan Koden ya. Betul, gitu loh. Dan saya yakin sebenarnya gini, sebenarnya ketika kita itu bisa menata kebutuhan pokok, kebutuhan utama kita, dan kemudian menggunakan keuangan itu secara bijak,
pasti ada kelebihan. Iya. Sekali-sekali mungkin enggak, tapi pasti kalau kita jujur aja pasti gitu ada kelebihan. Nah, Iya. memang kan kita ini tantangannya ya. Kita ini hidup di tengah-tengah dunia di mana roh konsumtif itu kuat sekali. Roh konsumtif. Iya. Jadi beralihnya tempat belanja dari mall kepada, jadi gini, sebenarnya bukan beralih ya, tempat belanja ini bertambah. Tadinya cuma ada di dunia nyata, sekarang di dunia maya juga ada. Ya. Sehingga artinya gini, dimanapun kita berada, kita bisa belanja. Dimanapun. Kita diberikan tawaran-tawaran. Ya, apps-apps yang menggiurkan, beli-beli, diskon ini, diskon itu, iya, flash sale dan seterusnya. Iya, macam-macam. betul. Nah, itu ya nggak cuma beli-beli, yang lain-lain juga banyak ya. Shopee, GoPay, saya nggak terlalu hafal itu ya. Tokopedia, Lazada, itu tiap hari ngasih kita info. Ada diskon buat kamu, ya kan? Ada ini, ada tawaran ini. Yang tadinya kita tuh nggak kepengen belanja, karena ada tawaran itu jadi malah pengen ya. Mau lihat aja, curious, mau lihat. Begitu dibuka lihat, tarikannya lebih kuat lagi. Akhirnya duit yang tadinya bisa dibuat nabung, dibikin belanja. Nah, artinya kenapa kita harus menabung, ya kan? Supaya apa? Supaya ini menjaga disiplin mencegah disiplin yang seperti ini, gitu. Agar nantinya kedepannya itu yang sejahtera, yang menikmati juga kita sendiri. Ya. Nah, mengapa kemudian kita menabung? Itu juga menunjukkan perbedaan. Apakah kita ini termasuk orang yang bisa merencanakan keuangan kita dengan baik, atau kita ini amburadul aja gitu. Artinya kita kepengen ya kita beli, kita ya kan gitu loh. Nggak ada perencanaan. Nggak ada perencanaan keuangan yang sekali. Iya, gitu. Karena ya itu tadi, karena nggak memikirkan nggak memikirkan kemungkinan diperlukannya penggunaan keuangan secara mendadak ke depan. Itu. Ya. Dan mungkin juga ada hubungannya dengan inilah hal-hal yang berkaitan dengan tabungan jangka pendek dan tabungan jangka panjang. Ya, harus dibedakan memang. Gitu. Jadi kira-kira itu, Roy. Nah, Koden, kalau ada orang yang bilang sudah terlambat untuk menabung gitu ya. Uang saya sudah kadung habis ini. Apakah itu perkataan itu benar, Koden? Tidak ada kata terlambat selama kita itu mau berusaha dan membayar harganya tentu. Ya kan? Jadi cobalah pikirkan, ada kebiasaan-kebiasaan, ada hobi-hobi, ada kesenangan-kesenangan yang kita harus kalahkan. Kita mesti pangkas dan kita harus kejam dengan hal itu. Ya kan? Jadi saya saksi dikit lah tentang diri saya misalkan. Saya ini suka sekali gadget. Dulu ya, suka sekali. Jadi laptop, saya ini bukan programmer. Kalau programmer kerjanya pakai komputer. Saya ini hamba Tuhan. Ya kan? Yang lebih banyak nulis untuk ngajar. Jadi saya sebetulnya kan nggak perlu laptop yang super canggih kan, yang bisa ini bisa itu. Tapi kenyataannya keinginan untuk memegang gadget yang canggih itu begitu menggoda. Sehingga tiap tahun saya ganti gadget, ganti laptop, ganti HP. Ya sebenarnya nggak perlu. Ya, sampai kemudian satu titik dalam kehidupan saya, artinya gini, berkatnya selalu ada aja. Itu. Sehingga saya tidak merasa itu merupakan sebuah hal. Tapi itu bukan ukuran loh ternyata. Karena kemudian saya sadar, buat apa ya? Saya rugi loh. Tiap tahun itu daripada begitu mending ditabung. Nah itu tadi. Nah mulailah terjadi shifting. Ya, saya beli asuransi pendidikan untuk anak-anak saya. Ya sekarang kita nikmati dikit-dikit. Karena waktu itu memang terbatas bisa beli ya. Jadi kan tergantung preminya berapa kan. Tapi ada kita, ya puji Tuhan gitu, kita bisa pakai untuk yang lain. Saya mematahkan kebiasaan itu. Sehingga saya berdoa, Tuhan kalau memang waktunya diganti, either way Tuhan ganti anugerah ya. Kalau anugerah itu kamu enggak keluarkan duit. Either way Tuhan kasih berkatnya. Tapi saya mesti jujur, artinya sampai terakhir bahkan sampai istri saya bilang, gantian lah itu HP-mu itu loh
kamu seringkali jadi masalah. Saya bilang ya sebenarnya sih ya masalah tapi nggak segitunya. Wes lah gantian lah. Wong kamu tuh loh dapat berkat tuh. Saya bilang kalau ini memang dari Tuhan, Tuhan kasih berkat dan berkatnya datang. Itu pun saya masih mikir perlu nggak ya? Iya toh, gitu loh. Nah jadi dengan begitu kita bisa lebih bijaksana di dalam mengatur keuangan kita. Jadi sebenarnya tidak ada kata terlambat. Terlambat itu justru kamu yang bikin lambat gitu. Soalnya mau pakai terus, ya kan? Nah, karena saya yakin masa Tuhan tidak pelihara. Iya. Ya. Nah mungkin kita bisa ngelewatin tuh masa-masa sukar. Saya ngelewatin satu masa di mana kita tuh nggak bisa nabung karena memang kebutuhannya tinggi. Ya, tapi juga enggak kekurangan, enggak sampai kemudian tertunda pembayaran, tidak, masih tapi bisa ya gitu. Terus, ya. Iya, artinya ya pas lah gitu. Dengan keuangan ketat gitu tetap bisa jalan ya. Iya, gitu loh. Nah, tapi kemudian ketika kita bisa ngatur dengan baik ya ada masa kelegaan. Iya. Ya, itu. Jadi itu bicara tentang prioritas keuangan Guden ya. Betul. Bagaimana kita memprioriti antara kebutuhan yang kita punya ya. Iya, betul. Sehingga kemudian bisa ada kelebihan untuk belajar nabung kan gitu. Ya. Harusnya makin besar penghasilannya, tingkat konsumsinya mestinya makin kecil Guden ya. Nah, ini gini. Gimana Guden? Ini enggak kebetulan nih kamu nyinggung. Ini saya jadi ingat ya. Yang sering kali menimbulkan masalah di dalam pengelolaan keuangan kita adalah yaitu pada saat pendapatan kita meningkat, gaya hidup kita ikut meningkat. Ya. Gaya hidup ini relatif kan. Kamu mau pilih gaya hidup kayak apa? Gitu. Mau dipaksakan bisa aja. Jadi ketika pendapatannya meningkat, gaya hidupnya meningkat. Ya, terus di mana ada kelebihan? Tetap harus memenuhi gaya hidup itu terus ya. Iya, otomatis kan gaya hidup nih kamu mesti bayar gitu. Iya. Padahal ketika pendapatan meningkat, gaya hidup gaya hidup yang ini tuh udah oke. Ya kan? Ada kendaraan, ada rumah misalkan ini ya. Ada pekerjaan yang bisa diandalkan. Ya. Dengan apa yang ada, tapi ya itulah. Ya. Kok kepingin merek yang itu. Padahal kalau merek itu ada biayanya. Iya. Padahal pakai yang ini aja sudah oke kok. Nah, makanya tapi memang kalau yang begituan itu perlu apa istilahnya terapi rohani yang berbeda ya. Artinya kalau kita keberhargaan kita itu ditentukan oleh yang kelihatan apa ini yang jasmani ya. Iya dong. Secara jasmani. Iya dong. Gitu loh. Nah, sudah habislah kita gitu. Kita akan dimakan oleh iklan-iklan dan tawaran-tawaran yang ada di luar sana. Jadi oleh karena itu kita harus mengendalikan gaya hidup kita Guden ya. Iya, jangan dikendalikan gaya hidup. Gitu. Justru gaya hidup yang harus kita kendalikan. Kita kendalikan, ini cukup. Ini buat apa saya beli lagi? Saya sudah punya, sudah ada. Ya kan? Itu dia. Ya, dan itu akan membuat kita bisa menabung dan justru membebaskan masa depan kita kan begitu ya. Itu dia. Membebaskan masa depan kita. Kita udah punya arti gini, tiba-tiba misalkan ada pembiayaan yang kita kan tenang. Ada kok, dananya ada. Iya. Ya, tapi kalau mendadak keluar begitu, enggak punya apa-apa. Nah, dan juga gini loh, kalau itu yang terjadi, kita ini nyusahin orang lain lah. Karena orang lain mesti nolong kita. Iya. Ya kan? Betul, gitu. betul. Tapi kalau betul-betul nggak punya, memang harus ditolong. Ya wajar lah. Untuk itulah kita that's what friends are for katanya. Itulah gunanya sahabat. Kan gitu. Loh, tapi kalau gaya hidupmu membuat kamu nggak bisa menabung dan kemudian terjadi sesuatu, kamu butuh keuangan dan kamu mau akhirnya menyusahkan orang lain. Cobalah pikir gitu. Apakah kehidupan yang seperti itu yang Tuhan mau terjadi dalam diri kita? Tidak. Iya. Ya orang yang menabur sih dia pasti akan menuai. Kalau kita menolong orang yang membutuhkan sih pasti ada upahnya. Itu saya yakin. Iya. Baik, saya percaya bahwa prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Guden ini dapat menginspirasi kita semuanya ya. Untuk kita mulai menabung dari sekarang ya. Tidak ada kata terlambat ya. Sekecil apapun itu bisa kita sisihkan,
bisa kita tabung dan menyesuaikan gaya hidup kita supaya pola pikir yang benar, supaya kita mampu untuk melakukan hal itu dengan baik. Ya. Betul. Kemudian bisakah berdoa untuk kita? Ya, ini memang harus berdoa sungguh-sungguh untuk hal ini. Bapa, kami datang kepadamu merendahkan diri. Ampuni kalau selama ini kami irresponsible, kami nggak bertanggung jawab dengan semua berkat dan sumber yang Tuhan taruh dan bawa dalam kehidupan kami. Tolong kami agar kami bijaksana di dalam mengatur dan menata Tuhan penggunaan keuangan dengan baik, sehingga kami beroleh kesempatan untuk menabung. Dan itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan. Ini kelihatannya sederhana, tapi ini penting. Karuniakan kepada anak-anakmu yang mendengarkan podcast ini, Tuhan pertama-tama mentalitas yang benar. Mentalitas yang Tuhan berjalan sesuai dengan firman dan kehendak-Mu. Karuniakan juga kepada kami willingness, satu keinginan yang kuat untuk kami tidak gampang tergoda dan terpengaruh dengan hal-hal yang sia-sia, hal-hal yang tidak perlu, hal-hal yang nantinya kami akan sesali ketika kami lakukan. Tetapi biar kiranya hikmat yang daripada Engkau menyertai kami di dalam pengaturan, khususnya untuk suami istri yang ada boleh sepakat di dalam keluarga, dan kami percaya ketika kami berjalan dalam harmoni yang daripada Engkau, maka kehidupan kami pasti akan terberkati. Dan biarlah semuanya ini kami lakukan di dalam hikmat untuk memuliakan akan Engkau senantiasa dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Thank you Koden untuk waktunya. Kita akan ketemu di episode berikutnya. Ya. Baik Kingdom People, demikian episode kali ini. Saya percaya bahwa tidak ada kata terlambat untuk menabung, dan mulailah menabung dari sekarang. Dan tetap saksikan Kingdom Insight, His gift for you.